Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Sabtu 30 Januari 2021, kita akan menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan dari Ulangan 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa Sorgawi, untuk kekuatan, untuk nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Selalu baru setiap hari, besar kasih setia-Mu. Kami akan membaca firman-Mu hari ini, mengawali seluruh kegiatan kami. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami mendengar dengan baik, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 13 dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan kepadanya. Harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita pagi ini, pilihan yang tepat. Beberapa waktu lalu, kita pernah mendengar ramalan kiamat. Namun, ramalan itu meleset. Jika ramalan itu meleset, maka orang tidak akan mempercayainya lagi. Tetapi bagaimana jika seseorang muncul mengatakan bahwa dia nabi atau seorang pemimpin, lalu dia mengatakan tanda atau mujizat, dan kemudian tanda dan mujizat itu terjadi? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam konteks pembacaan kita hari ini, dikisahkan bahwa pada masa itu ada nabi atau pemimpin yang mampu melakukan tanda mujizat yang sungguh terjadi di Israel. Dengan tindakan yang spektakuler ini, mereka mengajak umat Israel mengikuti dan beribadah kepada Allah lain. Namun, bangsa Israel diperingatkan bahwa siapapun dia, baik dari kalangan pemimpin umat atau anggota keluarga sendiri, ayat 5-10, janganlah engkau mendengarkannya. Tuhan ingin agar umatnya sungguh-sungguh mengasihinya. Ia membiarkan bujukan penyesat itu datang untuk mencoba dan membuktikan kasih umatnya terhadapnya. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang yang menyesatkan umat akan dibunuh, agar yang lain tidak lagi melakukan hal yang sama. Menyesatkan umat dipandang sebagai kekejian. Ketika kita melanjutkan ayat 8-11. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kerugian, penderitaan yang kita alami adalah akibat dari pilihan kita yang salah. Kita mudah terbujuk oleh tindakan luar biasa yang dipertontonkan orang
atau ucapan yang memukau. Orang yang menginginkan sesuatu dari kita, dari diri kita, akan menunjukkan sikap dan ucapan yang kelihatannya sangat baik. Karena itu jangan mudah terprovokasi dengan tindakan dan ucapan yang memesona atau mempesona. Kita harus tegas dan punya prinsip, apalagi menyangkut iman keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Iman keselamatan kita kepada Yesus Kristus tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini perlu kita garis bawahi. Iman percaya kita kepada Yesus Kristus tidak bisa ditawar lagi. Allah menghendaki kesetiaan dan kesungguhan mengasihi Dia. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, ya Allah kami, sungguh kami bersyukur untuk semua kasih dan pertolongan-Mu bagi kami. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan hari ini. Tuhan, terangi kami agar sebagai orang yang percaya dengan iman keselamatan di dalam Yesus Kristus, kami sungguh percaya bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak bisa ditawar lagi. Kami percaya Tuhan bahwa kami dikuatkan, diteguhkan karena ditebus di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersama memohonkan kasih dan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Rama. Berkati dalam seluruh kehidupan rumah tangga, sebagai orang tua, opa, oma, bapak, ibu, pemuda-pemudi, anak-anak dan cucu. Mohon berkat Tuhan menerangi, menguatkan dan memberkati. Kami berdoa, bersyukur bersama dengan jemaat yang bersyukur atas pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, berkat-berkat yang Engkau nyatakan dalam seluruh kehidupan, lengkapi sukacita. Iya Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh jemaat yang selama ini dalam perawatan dan sudah pulih dan sembuh di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, luar biasa pimpinan-Mu, pertolongan dan kasih setia-Mu. Kami bersama-sama bersyukur atas pimpinan Tuhan yang dialami oleh saudara-saudara kami yang saat ini keluar dari rumah sakit dan dalam perawatan di rumah. Bapak Agustinus Bandaso, Saudara Mary Rante Padang, Bapak Simon Tando, Bapak Agus Salim, Ibu Serli Agus Salim, Ibu Markus Pasa, dan beberapa jemaat keluarga kami yang sudah beberapa waktu yang lalu telah pulih dan sembuh. Lengkapi sukacita, ya Tuhan. Dan kami masih terus berdoa bersama memohon pimpinan Tuhan untuk tahap pemulihan dan perawatan untuk semua orang-orang yang kami kasihi. Juga Ibu Agustina Patongloan, Ibu Dorce Tumembo, Bapak Ruben Randa, Ibu Cehadengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Saudara Kiki Palinggi, Bapak Penatua Julius Tari, Ibu Rita Julius Tari, Bapak Anton Langke, Ibu Curia Langke, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Ye Salulinggi, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Nasrul, Bapak Yusuf Dengen, Ibu JS Bane, Saudara Naftali Mina, Saudara Eva Yanti Lantang, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Agus Mangi, Ibu Agustina Rumising, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Ibu Hermin Barang Ruse, Ibu Peter Tenna,
dan Saudara Iin Wahyuni Harun yang juga sudah dalam pemulihan di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan bagi semua keluarga dan jemaat, baik yang sempat kami sebutkan satu persatu maupun yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhanlah sumber pertolongan dan kesembuhan. Kami juga sehati berdoa untuk keluarga kami, jemaat yang dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Mohon pimpinan-Mu Tuhan, kekuatan dan penghiburan untuk keluarga besar Bapak Frederick Bangalino. Tuhan memanggil saudara kekasih, kakak terkasih Bapak Alex Bangalino meninggal di Makassar dan dimakamkan di Toraja. Berkati seluruh rumpun keluarga, anak dan cucu. Keluarga Bapak Yusuf Manda, Tuhan memanggil Ibu Irene Alorante Tumbo meninggal di Makassar dan telah dimakamkan di Toraja. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan. Kami juga sehati berdoa untuk keluarga besar Pendeta Lydia Tandirerung. Tuhan memanggil ibunda terkasih Oma Bidan Elizabeth Tandirerung meninggal di Makassar dan telah dimakamkan di Toraja. Tuhan kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Dr. Ishak Pairunan. Tuhan memanggil Dr. Ishak Pairunan. Tuhan kuatkan dan hiburkan seluruh keluarga besar. Biarlah di tengah-tengah duka ini mereka sungguh melihat Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memohonkan kasih dan berkat-Mu untuk seluruh jemaat yang mensyukuri kasih dan pertolongan Tuhan dalam menjalani kehidupan dalam minggu ini. Tuhan sertai dan berkati. Kami bersyukur bersama mendoakan pemberkatan dan peneguhan nikah yang akan berlangsung. Tuhan memberkati agar setiap keluarga dikuatkan dan diteguhkan. Bersyukur bersama dengan Pendeta Agustinus Pali. Tuhan menghadirkan putra keempat di tengah-tengah keluarga. Biarlah kehadiran anak terkasih membawa sukacita tersendiri baik bagi keluarga maupun di tengah-tengah jemaat. Berkati ibu dan anak dalam tahap pemulihan. Bapa Sorgawi, kami membawa seluruh kehidupan kami hari ini dalam mengangkat tanggung jawab pekerjaan Tuhan. Berkati seluruh jemaat di tengah-tengah pergumulan karena bencana alam, karena pandemi COVID-19. Kuatkan dan teguhkan kami. Berkati pemerintah kami, berkati tim dokter gugus COVID dan semua yang terlibat mengambil bahagian untuk memutus rantai penyebaran COVID. Tuhan tolong kami, kuatkan dan teguhkan kami semua agar setiap jemaat, setiap masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan mengasihi keluarga. Peliharakan kehidupan kami Tuhan. Pegang tangan kami menjalani kehidupan ini. Dan berkati seluruh jemaat Rama. Di dalam nama Yesus, Tuhan Gembala yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian perenungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.